Orang Indonesia itu nggak ada sabar. Ketika jadi orang tua, hilang kesabarannya setipis tisu. Nggak mau Dibelah sabar. dua. Ya kan? Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Genelo sebagai teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Halo, balik lagi bersama saya Prisa. Nah, seperti biasa nih Ayah Bunda, di podcast Halo Bunda kali ini akan menampilkan beberapa narasumber tentunya yang berdaud di bidang dokter spesialis anak. Nah, sudah ada nih narasumber di samping kita. Yuk kita langsung sapa aja yuk. Halo dokter. Halo. Boleh dulu nih disapa Ayah Bunda. Halo Ayah Bunda. Oke. Lagi sibuk apa nih dok? Sibuk kerja. Kerja ya? Sibuk nonton? Sibuk konten juga. Oke, Sibuk boleh. nulis buku juga. Oke, nah buku. Coba Yes. dong dok, perkenalkan dulu nih ke Ayah Bundanya. Halo Ayah Bunda, saya Dr. Andreas, dokter spesialis anak. Sekarang tugasnya masih sama, kerja sebagai dokter anak, kerja juga sebagai content creator, kerja juga sebagai penulis buku. Waduh, dirangkap semua nih sama Iya. dokter nih. Betul. Oke deh dok. Nah kali ini Ayah Bunda kita tuh akan membahas apa sih? Jadi gini, Ayah Bunda tuh tahu nggak sih ternyata di Indonesia saat ini sedang marak berita dan juga ada peningkatan nih, yaitu permasalahan meningkatnya stres orang tua dalam mengasuh anak sehingga berpengaruh terhadap pola asuhnya. Jadi ini kita langsung aja kali ya dok ya. Siap. Nah, kalau untuk faktor nih dok, kira-kira faktor apa sih dok yang menyebabkan seorang ibu itu mudah stres atau depresi? Faktornya ada dua nih pasti. Oke. Input ya dari dirinya sendiri ya, atau yang kedua dari output dari luar, dari lingkungan ataupun dari kondisi ya. Oke. Tuh, yang dari diri sendiri yang pertama, yang pastinya. Yang pertama dia tidak tahan banting. Artinya apa? Secara mental dia tidak berkembang secara baik, tidak berkembang secara dewasa, Oke. tidak berkembang sesuai dengan usianya. Itu mentalnya si ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, minimnya pengetahuan tentang ilmu parenting. Itu dia. Itu yang menyebabkan akhirnya mentalnya jadi down. Ya, itu yang secara innernya seperti itu. Yang dari outputnya, yang dari luar itu yang pertama jelas lingkungan dari yang paling kecil. Keluarga yang paling kecil banget inti. Yaitu suaminya. Jelas pastinya. Ya kan? Kalau misalnya enggak, anak-anaknya itu yang kecil. Udah nih, di luar itu ada circle keduanya. Yaitu orang tuanya dan juga mertuanya. Nah, circle berikutnya lagi persahabatannya. Ya kan, lebih gede lagi. Circle-nya lagi grup-grup WA-nya. Wow. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dan juga bisa meningkatkan faktor stres tadi pada seorang ibu yang sedang mengasuh seorang anak. Gitu. Oke, jadi Ayah Bunda di sini tuh ternyata peran keluarga tuh nggak hanya keluarga inti ya dok ya? Betul. Jadi keluarga secara keseluruhan, terus juga tadi ada dari segi input outputnya juga ya dok ya. Jadi dari segi lingkungan itu berpengaruh banget. Nah tadi nih dok kan ada di spill ya, ternyata lingkungan itu berpengaruh banget terhadap stres seorang ibu. Kira-kira ada nggak sih dok kayak satu case gitu kejadian atau contoh yang sekecil apapun di lingkungan kita tuh sebenarnya tuh secara nggak sadar ternyata itu tuh mempengaruhi untuk ibu menjadi stres gitu terhadap pola asuh anak. Contoh kecilnya gini, ketika bayi baru lahir yang pertama banget kan bayi baru lahir, jelas-jelas ASI itu di hari pertama sampai hari ketiga itu keluarnya sedikit-sedikit. Ya, maksimal itu kurang lebih 1-5 mili per hari. Oke. Ya, ketika 1-5 mili per hari, si ibu bingung karena namanya anak pertama nih. Begitu menyusui, ditanya, ASInya ada apa enggak? Ada tapi sedikit-sedikit. Nah, si neneknya, kakeknya ya, baik itu dari keluarga si ibu ataupun dari keluarga ayahnya, wah ada, tambahin aja susu. ASI kamu dikit nih, kamu nih, itu salah satunya. Itu pendapat itu langsung cek, wah si ibu yang baru keluarin anak, yang nggak ngerti apa-apa, panik. Iya juga ya, ASIku masih 1-5 mili. Si orang tuanya tadi nenek kakeknya bilang, tuh jelas-jelas ya kan. Iya kamu nih kurang nih, zaman dulu aku udah tek langsung ibunya panik stres. Terus bukannya ASInya tambah banyak malah tambah turun.
Kenapa? Tadi stres kepikiran, akhirnya dikasih lah susu tambahan. Susu tambahan, ya kan udah aman nih. Akhirnya apa? Produksi ASI makin turun, stres lagi. Kok makin turun, makin stres. Atau yang lainnya lagi, ya kan? Faktor berikutnya adalah, ASI kamu tuh nggak berkualitas. Kamu makannya nggak dijaga, gini. Si ibu yang lagi stres karena baru melahirkan, otomatis kebayang-bayang. Udah deh, produksi ASINya rendah, terus tadi baby blue syndrome, udah makin banyak lah kondisi-kondisi yang membuat si ibu semakin drop gitu. Kecil kan? Kecil ya. Banget. Terus kalau mungkin bisa dijelaskan lagi dok, yang besar nih apa nih dok? Mungkin kalau tadi kan dari keluarga ya dok. Kalau untuk dari lingkungan seperti teman, terus tadi juga mungkin dokter spill juga tuh WhatsApp group gitu. Coba nih dok, boleh banget menarik jadi, nih dok. Zaman sekarang itu yang ngerinya ini sekarang ada WA group tadi Bird Club. Iya, betul banget. Banyak ya. Biasanya kalau Juni itu ada gitu kan, geng-gengnya ibu-ibu Bird Club gitu. Ada positifnya, ada negatifnya. Tujuan awalnya adalah berbagi atau sharing ilmu sebenarnya. Ilmu yang dari dokter dari ibu A berobat ke dokter A, dari ibu B berobat ke dokter B gitu kan. Jadi tujuannya adalah berbagi. Sayangnya berbagi ini jadi kesannya adu balap keilmuan, adu balap kemampuan, adu balap kehebatan seorang anak, ataupun aku lebih tahu informasi dibanding dia gitu, sharing gitu. Alhasil satu sama lain insecure. Kalau ibunya insecure tapi dia cari ilmu baru lagi terus di sharing di situ, nggak apa-apa. Ada yang insecure terus nangis-nangis di rumah. Karena apa? Ya tadi nggak kuat secara mental, akhirnya apa yang dibawa ngedrop gitu. Berbagi informasi boleh, tapi balik lagi, informasi yang dibagikan itu belum tentu tepat. Kenapa? Yang bagikan sesama ibu-ibu. Betul. Bukan seorang ahlinya, tapi dapatnya dari ahli. Enggak, tetap apapun yang dibagikan melalui grup ya, itu tetap aja menurut saya bukan ahli yang ngomong, itu udah jauh di bawah. Artinya tidak berkualitas. Kalau mau tanya dokternya, undang dong dokternya ngomong di WhatsApp grupnya, baru itu bisa dipakai karena semua pasti sama. Kalau udah aku ngomong begini, ntar nyampe ke orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, beda. Iya kan tujuannya gitu, nanti jadi beda-beda. Nah, tujuannya yang tadinya mulia, jadinya nggak mulia tadi, adu balap. Anak aku lebih jago, anak aku beda nih, udah bisa dikasih vitamin ini, aku punya duit, beli A, beli B, beli C. Sementara ibu yang satu mungkin kurang mampu beli ini. Nah, kayak gitu-gitu tuh jadi bikin insecure dan akhirnya bikin mentalnya jadi makin nggak sehat. Betul. Nah tadi kan udah ngebahas tuh ya dok terkait dengan faktor, terus juga dari faktor itu ada lingkungannya tuh berpengaruh ternyata terhadap pola stres seorang ibu. Nah kira-kira apa sih dok pengaruhnya stres seorang ibu itu ke pola asuh anak gitu dok? Berpengaruhnya tuh apa sih? Jadi pola asuhnya tuh jadi seperti apa sih? Itu kira-kira apa sih dok? Kita tarik mundur dulu deh. Jadi seorang ibu pasti dulu pernah jadi anak. Betul. Gitu ya. Ketika jadi anak punya pengalaman pribadi diasuh sama orang tuanya. Nah, salah satu pengalaman pribadinya dia waktu dia diasuh saat jadi anak itu bisa jadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ketika negatif, apakah si ibu tadi bisa menerima ya kan dampak negatif itu dan akhirnya dijadiin positif ketika menjadi seorang ibu, atau negatifnya itu tetap jadi negatif ketika jadi seorang ibu. Nah, gitu. Yang jadi bagusnya ya jadi positif. Akhirnya apa? Dia bisa menghandle diri sendiri, ya kan, menghandle diri sendiri, menjaga si mentalnya agar tetap sehat, gitu kan. Sedangkan kalau yang gagal, akhirnya apa? Jadinya ya tadi depresi, segala macam ya, kondisi mentalnya jatuh, baby blue syndrome, akhirnya dampaknya makin luas dan akhirnya tadi, ketika dampak negatif itu terjadi dan dia tidak bisa menghandle, ya kan, mentalnya dia sendiri, hasil yang terjadi adalah turun. Pembawaan parentingnya itu diturunin ke anaknya, ya kan? Yang ketika dia mendapatkan masalah di luar, contoh di kantor, atau lagi pusing memang karena bingung nih anaknya nggak mau makan, atau bingung karena anaknya nggak bisa diatur karena tantrum, alhasil yang terjadi adalah si ibu teriak. Ketika teriak, marah-marah, si anak nerimanya lain lagi nih, ya kan? Atau dia nangis-nangis, depresi, stres, sampai ada kejadian banyak banget ya. Yang sekarang gitu kan ya, seorang ibu bisa dengan teganya memukul, membunuh, melakukan tindakan kekerasan yang ini anaknya loh gitu. Itu bisa. Karena apa tadi? Tidak berhasil, ya kan, berdamai sama dirinya sendiri, mengontrol mental dan juga emosi dan ketakutannya dia, akhirnya keluar deh ke anaknya. Dampak lainnya apa sih? Ya anaknya ketakutan.
Anaknya nggak nyaman, anaknya bingung. Ini ibuku kenapa? Aku harus apa? Nah, yang tadinya mestinya kita sebagai contoh teladan, alhasil yang diterima si anak adalah contoh tidak baik. Begini, gitu. Nah, kayak gitu ya. Itu salah satu dampak yang paling kelihatan sih. Iya, itu sering banget sih Dok. Kayak tadi aku nge-highlight tuh, aku baru baca kemarin tuh, ya mungkin dokter juga udah tahu ya tentang ibu yang mau buang anaknya ke rel kereta itu loh Dok. Ya Allah. Aku sampai mungkin gini loh Dok, bisa disampaikan kali ya ke bunda-bunda nih, atau mungkin calon bunda-bunda juga. Apa sih yang seharusnya mereka lakukan gitu loh Dok, untuk meminimalisir hal-hal yang seperti itu tuh tidak terjadi sehingga tidak mempengaruhi pola asuhnya terhadap anaknya nanti. Yang pertama tadi ya, yang jelas kita harus tahu kita ini siapa, manusia pastinya ya. Nggak usah takut-takut kemana-mana. Udah kalau mau bingung-bingung cerita aja sama Sang Pencipta, selesai dulu. Dekatkan dulu diri kita sama Sang Pencipta kita. Terserah mau agamanya Muslim atau non-Muslim, terserah. Pokoknya dekatkan dulu dengan Sang Pencipta. Yang kedua, berdamai dengan dirinya sendiri tentang masalahnya dia waktu dulu di kecil. Jangan dipindahkan ke sekarang. Itu dulu. Kalau dua ini nggak selesai ya nggak bisa, nggak maju-maju. Yang ketiga, ketika menjadi orang tua, ya kan, suka nggak suka, egonya turun. Kalau nggak usah jadi orang tua. Aku selalu berpesan gitu, ibu kalau ngotot pakai punya egonya ibu, jangan jadi orang tua. Justru jadi orang tua adalah menekan ego setekan-tekannya dengan harapan menjadi sosok yang sangat amat baik sebagai contoh teladan dari anak, bukan bermuka dua, tapi merubah diri. Kalau nggak mau merubah diri, nggak usah jadi orang tua. Udah keluar aja jadi orang tua. Stop, karena percuma. Kalau nggak berubah diri ya nggak akan jadi orang tua. Namanya gitu ya. Kontrol diri tuh jadi orang tua. Yang berikutnya adalah bisa menerima semua masukan orang-orang tanpa dimasukin ke sini nih. Tuh. Hati. Ya, tapi dipakai ke sini. Otak. Tapi dong, ibu-ibu, perempuan maunya tapi belajar itu tadi, merubah diri. Ketika udah jadi orang tua, asupan dari orang lain itu nggak bisa. Nggak bisa. Suka nggak suka, wajib. Nggak wajib, harus coba dulu dipikirin. Oh iya, maksudnya tujuannya ada begini. Untuk kemajuan kita. Oh, maksudnya untuk anak kita. Untuk keluarga kecil. Gitu loh. Jadi semuanya tuh serba positif. Nah, itu dia yang harus dikerjakan seorang ibu. Persiapannya begitu. Betul. Selain tadi ilmu parenting nomor 1. Jangan nih ilmu parenting dibelajarin saat udah punya anak ya. Aja sih pas lagi hamil atau bahkan habis menikah. Itu belajar dulu ilmu parentingnya supaya apa? Nanti ketika jadi orang tua udah paham bener. Tapi kan teori nggak sesuai sama praktek bener. Tapi setidaknya tahu dulu. Jadi kalau udah tahu besok-besok salah tetap bisa koreksi diri. Kalau udah nggak tahu, ya udah masuk jurang bareng-bareng deh. Nah gitu ya. Oke deh, ini yang harus diperhatikan oleh ayah bunda ya, terutama buat bunda-bunda nih ya Dok ya. Udah siapkah atau sudah bisakah untuk menjadi seorang ibu? Atau mungkin nih bunda-bunda juga punya pengalaman sendiri di dalam hidupnya terkait dengan pola pengasuhan terhadap si kecil, boleh banget untuk komen di bawah ini ya bunda ya. Oke nih Dok. Nah selanjutnya nih, kira-kira tuh ada nggak sih Dok tips and trick gitu ya, dari secara tadi kita udah membahas terkait faktor, terus juga terkait dengan apa sih pengaruhnya. Nah, untuk tips and trick-nya nih Dok, terutama untuk yang ibu-ibu baru gitu ya Dok ya, itu tuh apa sih Dok? Ini mungkin bisa dokter jelaskan secara general ya. Jadi untuk ayah bundanya juga bisa gitu, untuk ya sedikit-sedikit memahamilah, oh tipsnya inilah, triknya inilah gitu. Oke, ini untuk kedua belah pihak ya, betul. Baik itu si ibu ataupun ayah. Iya, betul. Ya, jadi apa sih tipsnya? Yang pertama tadi ya, rajin-rajin. Pertama, berdoa. Itu nomor 1 ya. Yang kedua, rajin-rajin baca. Jadi bacanya tuh gimana sih? Ayahnya baca A, ibunya baca B, terus barengan ngobrol berdua. Ayah, tadi aku baca ini. Ibu, tadi aku baca ini. Gini-gini gimana ya? Konsultasi dulu berdua. Ngobrol-ngobrol. Nih saat belum punya anak ya. Betul. Ngobrol berdua, nanti kita kalau jadi orang tua, kita harus begini. Ayah setuju nggak? Ibu setuju nggak? Gitu. Oh bagus nih ya, gini. Bikin pola. Oh nanti aku mau jadi orang tua yang macam begini. Aku mau anakku A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Bikin dulu dari awal. Caranya gimana? Bikin dulu. Visi misinya bikin. Ribet banget, ya ribet lah. Namanya berkeluarga, ya kan? Terus langkah konkret berikutnya apa? Yang berikutnya adalah ketika kita sudah tahu bahwa kita ini punya kekurangan, pasangan kita punya kelebihan, atau sebaliknya, ya udah saling tahu. Oh iya dia begini. Oh aku harus tahu nih
aku harus nutupinnya bagaimana. Dia begini nih, aku harus nutupinnya bagaimana. Justru jangan jadi, oh ini kekurangannya, kita bilang ke dia, kamu tuh harusnya begini, enggak boleh. Kita ngerti kekurangannya dia, kita paham, kita lengkapin. Begitu juga sebaliknya. Sehingga si yang kurang ini sadar diri. Ketika sadar diri akhirnya apa? Berubah. Jangan disuruh, lu harus. Nggak bisa. Yang berikutnya lagi langkah konkretnya apa sih? Tadi, zaman sekarang banyak nih sekolah-sekolah parenting awal ya. Nah ini konkret banget ya kan. Nah betul, betul. Banyak tuh. Udah banyak tuh ya dari psikolog yang buat. Dari mana-mana ikut aja. Mana yang bersertifikat ikutin, tujuannya satu kok. Menggali ilmu dan bisa mempraktekkan bahwa oh iya ternyata bisa begini. Langkah konkret berikutnya adalah ketika udah terjadi ini udah ada anaknya gitu. Apa yang harus dilakukan? Ingat aja ya kan. Apa yang kita mau anak kita lakukan harus dilakukan dulu sama si orang tua. Jangan coba-coba kamu A ya, tapi kita nggak pernah ngelakuin A. Kamu buang sampah pada tempatnya. Lah kita buang sampah lempar-lempar. Percuma. Itu nggak konkret, jadinya kita cuma tukang suruh, tapi nggak bisa nunjukin bahwa kita itu menjadi teladannya. Nah kalau kita nggak bisa begitu, nggak bisa. Itu tipsnya begitu. Tipsnya lagi berikutnya apa? Sabar. Orang Indonesia itu nggak ada sabar. Ketika jadi orang tua, hilang kesabarannya setipis tisu. Nggak mau sabar. Ya kan katanya, ya aku tuh emang orangnya gini, nggak bisa udah dibilang gitu. Ketika kita jadi orang tua, kita harus sabarnya ekstra banget. Kenapa? Lah ya namanya anak. Anak tuh butuh apa ya namanya? Proses belajar. Jangan tiba-tiba gini, aku suruh anakku ngambil gelas, minum pakai gelas langsung bisa, nggak bisa. Betul. Jadi melihat proses itu bahwa anak itu bertumbuhnya tuh butuh waktu. Sehingga kita harus ekstra sabar. Lah ya ibunya mungkin pintar, ya bapaknya mungkin pintar, ya anaknya mungkin nggak sepintar itu ya. Jadi jangan disamain gitu. Itu tipsnya ya. Ini yang udah aku simpulin ya dok. Ternyata untuk tips ini terkait memang orang tua ya dok ya. Pasangan ya dok ya. Ini bukan soal udah menjadi orang tua. Jadi ketika mungkin ingin menjalani untuk jenjang lebih serius, ini bisa udah mulai dibentuk ya dok ya. Betul. Jadi memang sekarang ini kan udah banyak ya segala informasi itu udah bisa didapatkan. Dari segi misalnya seminar, workshop gitu juga udah banyak ya dok ya. Jadi ayah bunda bisa banget nih untuk ikutin tips dari Dokter Andreas karena menurut aku ini berguna banget untuk di zaman saat ini ya. Oke deh, nah untuk segmen yang pertama sudah sampai sini aja dok. Tapi ayah bunda jangan khawatir karena masih ada segmen yang kedua. Kita akan membahas apa sih? Jadi kita akan membahas peran seorang ayah dalam berpengaruh di dalam pola asuh untuk si kecil. Jadi yang penasaran boleh banget nanti ditonton di segmen yang kedua. Nah untuk segmen ini kita akhiri dulu ya dok ya. Oke, tetap di podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.